Beli mangga ke pasar Cikini, bertemu Pak Umar yang sedang jajan. Pada pertemuan perdana kali ini, saya akan membahas surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke ingatan kelas 10 dan 11. Kita sudah belajar surat dinas dan surat pribadi. Nah, di kelas 12 ini kita di pertemuan pertama yaitu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat dinas atau surat pribadi? Nah, jawabannya adalah surat pribadi namun formal, namun bersifat dinas. Surat lamaran pekerjaan yang bersifat pribadi tapi formal. Karena apa? Surat yang ingin kita sampaikan ini nanti adalah untuk instansi atau sebuah perusahaan. Jadi bukan seperti surat cinta yang kamu kirimkan kepada kekasihmu. Nah, ini adalah surat pribadi namun berisi di dalamnya adalah bentuk permohonan kepada perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Nah, apa saja yang harus kita siapkan dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut bahwa surat itu adalah sarana komunikasi tidak langsung yang disampaikan kepada pihak tertentu atau dinas tertentu. Jadi pihak-pihak itu di situ adalah bisa sekolah, bisa perusahaan, bisa departemen yang membutuhkan tenaga kita. Nah, sebelum kita tahu banyak tentang surat lamaran pekerjaan, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama, di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada dua hal. Di bagian yang pertama adalah bagian tesis. Dalam bagian tesis ini nanti adalah berisi tentang identitas pelamar. Jadi mulai nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir. Jadi ini nanti adalah masuk di bagian tesis atau di bagian umum. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian argumentasi. Nah, di bagian argumentasi ini nanti adalah berisi bukti bahwa pelamar ini punya berkas-berkas yang harus dilampirkan. Misalnya, bukti dari pendidikan terakhir adalah ijazah. Kemudian foto dan syarat-syarat yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Di situ adalah di bagian argumentasi. Masih ingat anak-anak ya? Jadi dalam surat lamaran pekerjaan itu nanti ada dua bagian besar yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagian tesis atau bagian umum yang berisi identitas pelamar. Yang kedua adalah bagian argumentasi yang berisi bukti atau syarat, ya, syarat yang harus dibawa atau yang harus disertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Ingat ya, bahwa surat lamaran pekerjaan ini adalah termasuk surat pribadi, namun bentuknya harus seperti resmi ya. Nanti ada aturannya yang harus bisa nanti anak-anak bisa lihat, bisa dibuka-buka ya di materi-materi di internet atau dari buku-buku yang anak-anak sudah punya, bisa dipelajari bagaimana format yang sudah sampaikan tadi di bagian awal dan di bagian akhir, yaitu ada bagian tesis dan bagian argumentasi. Nah, di pertemuan pertama ini adalah bagian surat dulu. Untuk sistematika penulisan nanti di pertemuan kedua. Baik, begitu saja anak-anakku semuanya. Tetap belajar, tetap semangat meskipun pandemi di antara kita. Semangat, aku cinta bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaca.